Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Dedy Sidarta. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sudah punya NPWP, sudah bayar pajak, tapi belum lapor SPT. Setelah yang satu ini. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di komen YouTube ya. Jadi teman-teman kalau yang komen ataupun DM saya di Instagram dan saya rasa topiknya menarik ya, bisa saya sampaikan buat teman-teman yang lain. Saya akan buatkan video ya, seperti yang sekarang saya lagi buat untuk teman-teman yang bertanya di komen ya. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Agus Herianto ya. Pertanyaannya adalah, saya baru buat NPWP Pak dan sudah bayar pajak tapi tidak lapor, bagaimana ya? Tolong dibantu. Nah, ini mungkin juga kasus yang sering ya teman-teman komen ya atau DM. Jadi saya coba buatkan video seperti ini supaya teman-teman bisa tahu jawabannya daripada teman-teman DM yang sama gitu ya. Bukan nggak boleh DM yang sama, tapi saya buatkan ini supaya teman-teman juga bisa jelas gitu ya. Nah, so guys, yakin dan percaya baik teman-teman yang belum paham ya, belum ngerti soal perpajakan ya. Teman-teman mungkin sudah bayar, sudah punya NPWP, nggak tahu, nggak lapor atau enggak gitu ya. Nggak pernah lapor bahkan gitu ya, atau NPWP-nya aktif atau enggak aktif juga nggak tahu ya. Ada mungkin juga teman yang sudah bayar pajaknya nggak dilaporin ya. Ada teman yang mungkin sudah lapor bayar pajak tapi nggak nambahin hartanya ya. Itu juga banyak ya teman-teman yang mungkin pengen tahu juga yang barusan saya sampaikan ya, soal teman-teman yang sudah lapor bayar pajak ya, lapor pajaknya sudah, lapor bayar pajaknya sudah, tapi hartanya belum ya. Teman-teman boleh cek di video ini ya, karena ini penting buat teman-teman soal bagaimana teman-teman lapor pajak tapi hartanya juga harus ditambah ya, karena ini sangat penting buat teman-teman bisa perhatikan ya. Ini videonya, linknya di bawah, Anda boleh cek ya. Nah, so guys, kembali ke pertanyaan tadi dari Kak Agus ya, dimana dimana dia sudah punya NPWP tapi dia bayar pajak tapi dia belum lapor SPT-nya ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan bahwa ketika Anda punya NPWP, ya dimanapun Anda berada, kalau Anda masih punya NPWP dan NPWP Anda itu aktif statusnya, maka Anda diwajibkan untuk melaporkan pajak. Ini catat dulu ya. Kalau Anda punya NPWP, digarisbawahi, Anda punya NPWP, straight ke sana ya, maka Anda harus lapor pajak. Itu wajib hukumnya ya. Lapor pajaknya seperti apa Pak? Lapor pajaknya itu kalau yang punya NPWP itu minimal adalah setahun sekali ya. Dalam kasus kalau misalnya Anda punya NPWP tapi nggak punya penghasilan ya, seperti di video saya yang lain ya, saya pernah nyampaikan juga, punya NPWP tapi nggak punya penghasilan, maka Anda lapornya setahun sekali minimal ya. Yang mana jatuhnya itu di bulan Maret guys ya, untuk pribadi Anda itu di bulan Maret. Tapi kalau Anda punya CV dan punya PT ya, Anda punya CV dan punya PT, ini juga punya NPWP kan ya, itu juga lapor harusnya di April. Oke? Jadi teman-teman misalnya Anda punya NPWP pribadi, Anda punya NPWP CV ya, dan teman-teman misalnya NPWP pribadinya nggak bekerja, nihil gitu ya, NPWP PT atau CV-nya juga nihil, maka Anda punya kewajiban dua guys. Laporin SPT pribadinya, laporin SPT PT-nya, badan usahanya ya. Yang di PT pribadinya Anda lapor di Maret maksimal, yang di PT Anda maksimalnya di April. Jadi Anda notes itu wajib dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan gimana Pak? Pasti kena denda guys ya. Untuk pribadi Anda kena 100.000 per tahun ya, tapi kalau untuk PT kena 1 juta guys. Lumayan ya. Lumayan, nggak lapor SPT kena 1 juta. Jadi teman-teman harus laporkan SPT-nya. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya lah, Pak, bagaimana Pak kalau seandainya saya memang benar-benar nggak punya penghasilan sama sekali? Ya, saya statusnya misalnya sebagai istri ya, ibu rumah tangga ya, nggak punya penghasilan, atau saya memang benar-benar pengangguran Pak ya, saya nggak punya penghasilan, apa yang saya lakukan ya? Maka teman-teman yang statusnya sebagai ibu rumah tangga, solusinya apa? Teman-teman boleh gabungkan NPWP istri ke NPWP suami. Jadi NPWP istri dicabut aja guys, ditutup aja, masuk jadi satu di NPWP suami, supaya Anda nggak buat SPT baru-baru ya, SPT sendiri-sendiri ya.
Tapi kalau Anda yang pengangguran, Anda mungkin mohon maaf nih ya, Anda belum punya pekerjaan, maka kondisinya apa? Anda bisa meminta ke kantor pajak untuk menonaktifkan, ya, menonefektifkan NPWP Anda. Jadi daripada Anda kepusingan untuk melaporkan pajak terus, Anda perlu ke kantor pajak, laporin aja, Pak, saya non efektif, saya nggak mau lapor SPT nih, ya, karena saya nggak punya penghasilan, bener-bener pure nggak punya penghasilan, Pak. Nah, Anda ngomong sama KPP-nya, kantor pajaknya. Maka ketika Anda sudah non efektif, Anda nggak perlu lapor pajak, ya. Sampai sini kurang lebih teman-teman semoga paham ya. Jika Anda misalnya memang kondisinya seperti itu, Anda nggak perlu lapor pajak, ya, tapi harus di non efektifin dulu. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata kondisinya masih ada penghasilan di bawah PTKP, ya, teman-teman yang sering lihat nonton video saya pasti tahu. PTKP, penghasilan tidak kena pajak, ya. Sebulannya adalah 4,5 juta. Oke? Ya. Kalau Anda punya penghasilan di bawah 4,5 juta, Anda punya NPWP, Anda tetap harus lapor, ya. Tapi kalau Anda nggak punya NPWP, ya terserah Anda mau lapor atau enggak. Kalau nggak punya NPWP kan juga nggak bisa lapor tentunya. Nah, cuma yang saya notice buat teman-teman, ya, teman-teman harus ingat bahwa di perpajakan, harta yang akan diakui adalah harta yang tertera di SPT, ya. Jadi Anda nggak peduli guys, Anda punya harta berapa banyak yang real, ya. Tapi ketika Anda di SPT nggak tercantum guys, maka itu adalah objek pajak, ya. Misal nih, Anda punya harta, let's say, realnya 100 juta. Ya, yang belum punya 100 juta katakan di bawah amin, ya, pasti bahas 100 juta gitu ya, atau ain, ya. Misal Anda punya harta 100 juta misal saja, ya. Nah, lalu ternyata Anda itu lapor di SPT cuma 10 juta misal saja, ya. Maka guys, yang akan terjadi, pajak akan menilai harta Anda cuma 10 juta. Ketika misal saja Anda dari selisih 90 jutanya Anda belikan mobil baru, maka ketika Anda tertera namanya di mobil, NPWP-nya tertera di mobil, KTP-nya Anda tertera di mobil, maka yang terjadi petugas pajak akan menanyakan, loh, kamu kok beli mobil baru? Kamu kok beli kendaraan baru? Ya, mana hartanya? Oh iya Pak, sudah saya simpan lama. Nah, ini yang masalah guys, ya. Kenapa? Karena gini, ketika Anda punya penghasilan di bawah PTKP, meskipun Anda tidak perlu bayar pajak, saran saya, Anda laporkan saja, ya. Anda laporkan saja penghasilan yang Anda dapatkan tiap bulan itu berapa, tiap tahun berapa, dan yang paling penting adalah Anda bisa save berapa. Ya, Anda bisa simpan berapa, karena ini penting sekali guys. Kalau Anda tidak simpan berapa, Anda nggak tulis Anda simpan berapa, maka ketika Anda punya uang 100 juta tadi, misalnya Anda simpan, misalnya Anda punya 4,5 juta nih, contoh ya, Anda punya penghasilan 4,5 juta sebulan, berarti setahunnya Anda punya penghasilan 54 juta. Oke? Ternyata Anda pintar berhemat sekali, Anda orangnya sangat hemat. Satu bulan Anda bisa nabung 3 juta misalnya, ya, atau lebih gitu ya, let's say 3 juta. 3 juta Anda nabung selama setahun, Anda dapat 36 juta. Belum termasuk ini ya, kalau setahun ya. Kalau misalnya Anda tabung 3 tahun, Anda bisa dapat 100 juta guys. Ya, bayangin. Cuma nabung 3 juta sebulan, setahun 3 tahunnya 100 juta. Ya. Tapi nggak bayar pajak karena memang Anda bisa di bawah PTKP. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan bahwa meskipun Anda di bawah PTKP, saran saya teman-teman tetap harus laporkan penghasilannya. Dan yang paling penting adalah laporkan hartanya, penambahan hartanya, ya. Karena kalau Anda nggak laporkan, itu jadi masalah besar. Ya, sampai sini cukup jelas teman-teman ya. Semoga cukup jelas, yang jelas katakan di bawah, jelas kok, sangat membantu. Jadi biar saya tahu ya, penjelasan saya ngerti nggak teman-teman ya. Nah, kembali ke pertanyaannya Pak Agus, Kak Agus Herianto ya, sudah punya NPWP, sudah bayar pajak, tapi belum lapor SPT. Nah, ini teman-teman ya. Maka yang harus dilakukan apa? Kalau teman-teman yang punya kasus yang sama, ya, maka coba Anda lihat yang belum lapor SPT mulai kapan. Ya, misal saja sudah lapor, sudah bayarnya dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, belum lapor. Saran saya harus segera dilaporkan. Ya. Jadi teman-teman cek, oh ternyata saya mulai 2-3 tahun yang lalu ternyata sudah bayar aja. Lapornya belum, Pak, gitu ya. Maka Anda harus lapor guys ya. Anda laporin mulai tahun yang 3 tahun sebelumnya, Anda laporin. Dan harus diatur ya. Jadi lapor itu harus diatur, dicek. Oke, penghasilan saya sekian,
shift saya sekian ya, maka saya bisa nabung sekian di harta ya. Tahun berikutnya harta yang lama ketambahan penghasilan dikurangi biaya hidup bisa save berapa ditambahin lagi ya, sampai 3 tahun berikutnya ya. Dan ini mungkin juga berlaku buat teman-teman yang sebagai karyawan yang rata-rata teman-teman dapat bukti potong PPh 21 sering juga mungkin tidak lapor SPT-nya ya, karena dipikir sudah dilaporkan oleh perusahaan. Nah, teman-teman perlu dinotis bahwa kalau teman-teman punya penghasilan pun ya, Anda punya bukti potong pun, Anda harus lapor SPT tahunan Anda juga ya. Jadi jangan cuma dapat bukti potong nggak dilaporkan, harus tetap dilaporkan dan tambahin hartanya sesuai dengan harta real yang Anda miliki. Ya, begitu teman-teman, semoga cukup jelas penjelasan saya hari ini ya. Dan teman-teman yang happy dengan video ini, Anda boleh subscribe, boleh like, dan boleh share ke teman-teman Anda yang lain supaya teman-teman Anda yang lain juga melek soal perpajakan ya. Buat teman-teman yang pengen bertanya juga boleh komen di bawah, boleh DM saya di Instagram, dapat respon lebih cepat ya. DM saya di Instagram, follow dulu terus DM saya di Instagram, saya akan coba jawab semaksimal mungkin. Nah, yang terakhir buat teman-teman yang pengen belajar materi perpajakan, saya sudah siapkan materi perpajakan namanya Mahir Pajak UMKM 21 hari ya. Anda tinggal belajar videonya, simpel banget ya. 21 hari Anda sudah bisa belajar satu video satu hari satu video gitu ya. Dan Anda bisa belajarin Mahir UMKM supaya Anda ya sebagai pengusaha UMKM baru bisa melek perpajakan ya. Jangan sampai Anda dapat denda cuma gara-gara nggak tahu atau nggak tahu aja gitu ya, bukan Anda maunya curang tapi Anda nggak tahu aja ya. Anda boleh lihat linknya di bawah untuk Anda bisa dapetin akses video e-course-nya ya. Gitu ya guys, semoga jelas dan teman-teman semoga selalu sehat ya, selalu sukses dan selalu berbahagia buat teman-teman sekalian. Bye bye.